Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa salahan. Ikhwatal kiram yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita berada di atas manhaj yang lurus, dan tentunya ini wajib kita syukuri bersama, karena tidak semua saudara-saudara kita atau teman-teman kita mendapatkan hidayah ini. Tentunya mensyukuri nikmat ini dengan terus menggali, terus mempelajari dan memperdalami agama Islam ini. Bagaimana bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan semua beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menjelaskan, menjadi qudwah bagaimana umatnya beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ibadah ini adalah tauqifi, ya. Ibadah ini adalah tauqifi. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asalnya muamalah adalah boleh, sampai datang kepada kita atau dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Ibadah pada dasarnya adalah tidak boleh. Kapan dibolehkan? Ketika ada dalilnya, ya. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan tuntunannya. Harus sesuai tuntunannya. Tuntunannya apa? Ad-dalil, atau perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Dan itu harus kita terus mendalaminya, ya. Karena masih banyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalaulah lautan itu menjadi tintanya dan pohon-pohon yang ada di dunia ini menjadi penanya, maka pena dan tinta ini akan habis sebelum ilmu Allah ini tertuliskan.
Jadi kita harus terus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa bahwa kita sudah pintar. Tidak boleh kita merasa sombong dengan pengetahuan kita bahwa kita sudah tahu ilmunya. Tidak. Terus kita harus tambah belajar. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui. Kita praktekkan dalam keseharian kita. Praktekkan dalam keseharian kita. Kita mengetahui tentang hukum-hukum, dalil-dalil bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Baik dalam arti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, benar dalam arti mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terapkan di seharian kita. Jangan hanya mendengarkan saja. Dan tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang satu ini adalah perintah yang paling besar. Dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Dengan tauhid ini Allah utus para nabi untuk mendakwahkan bagaimana beribadah yang benar, mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya adalah kesyirikan. Lawannya adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah maksiat yang paling besar, akbarul kabair. Nabi SAW pernah menyatakan di hadapan para sahabatnya, ya, tentang akbarul kabair, dan disebutkan asyirku billah, al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, kita insyaallah di pertemuan ini akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis-hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Abu Muhammad bin Ali Al-Maqdisi, atau yang sering dikenal oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan kitab ini menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam dalam ibadah, hukum-hukum dalam ibadah, terutama masalah al-fiqhiyah, masalah fiqih, yang mana hadis ini sepakat dua syaikhan, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sepakat dengan kesahihannya, ya, sepakat dengan kesahihannya. Dan kita insyaallah di pertemuan ini masuk ke bab at-tayammum, dan kita masih di dalam kitab at-taharah. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Kita tidak akan membahas terlalu panjang tentang definisi. At-tayammum secara bahasa al-qasdu, bermaksud atau berniat, ya. Kemudian dipakai oleh ahli fuqaha di dalam istilah bersuci dengan tanah atau permukaan tanah
dengan cara yang khusus, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Saya ulangi, tayamum ini secara syariat atau secara istilah adalah bersuci dengan tanah atau dengan permukaan tanah dengan cara yang khusus, yaitu dengan mengusap kedua tangan dan wajah. Tayamum ini para ikhwah sekalian merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum kita tidak disyariatkan tayamum. Jadi tayamum ini, ayat tayamum ini turun ketika Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau radhiyallahu taala anha ketinggalan kalungnya, kemudian beliau pun balik meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencari kalungnya. Kisahnya panjang. Nah, ketika mencari kalung, datang waktu sholat dan tidak mendapatkan air. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha salat tanpa wudu, berijtihad tanpa wudu. Ketika kembali ke rombongan atau ke khaimah, ke perkemahan Nabi SAW, beliau pun menceritakan tentang apa yang dilakukannya, bahwasanya ketika mencari kalungnya itu datang waktu sholat, kemudian berijtihad untuk sholat tanpa wudu, maka turunlah ayat tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Di dalam surat An-Nisa ditambahkan wa aydikum minhu, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, ini tentunya para ikhwah sekalian merupakan salah satu syariat agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai apa? Sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum min dini fid dini min haraj. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk umatnya ini kesusahan. Dan agama ini adalah agama yang sangat mudah. Agama ini adalah agama yang mudah, tidak susah. Kalau kita mengikuti tuntunannya. Justru yang susah ini ketika apa? Dibelat-belit, dibikin susah. Ibadah harus begini, tidak. Tuntunannya, kalau kita mengikuti tuntunannya sangat mudah sekali. Ya. Dan diantaranya adalah apa? At-tayammum.
Tayamum ini salah satu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk mempermudah ketika kita safar, perjalanan yang sangat jauh sekali, misalkan kita melewati tempat yang mana tidak ada air di situ, datang waktu sholat, haruskah kita menggali sumur dulu untuk mendapatkan air, kemudian wudu dan sholat, atau kita membeli air dulu, mencari air dulu untuk wudu kemudian sholat? Atau ada salah satu dari kita, semoga Allah menjaga kita semua, diberikan musibah sakit, diberi musibah sakit dan tidak bisa memakai air. Haruskah kita memaksakan wudu dengan air sehingga kita tersiksa, bahkan bisa bertambah sakitnya karena untuk bersuci kemudian sholat? Tidak. Allah turunkan syariat tayammum diantaranya apa? Untuk mempermudah hambanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini realisasi dari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian adalah kemudahan dan tidak menginginkan daripada kalian itu kesusahan. Nah, adapun dalil disyariatkannya tayammum, ya, tadi yang saya bacakan surat Al-Maidah dan surat An-Nisa, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba, ya. Jika kalian atau jika kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, ya, atau setelah buang hajat, ya, atau setelah berhubungan dan tidak mendapatkan air untuk bersuci, baik itu berwudu atau mandi junabah. Di sini apa? Disyariatkannya tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu apa? Apa yang ada di permukaan tanah. Apa yang ada di permukaan tanah. Ya, ada debu, ada tanah, ada pasir, ya. Adapun caranya nanti kita akan bahas di dalam hadis bab ini. Dalam hadis lain dalil disyariatkannya. Jadi biar kita tidak ragu lagi bahwa tayamum ini adalah syariat Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajid al-ma' 10 sinin. Sa'id atau seluruh permukaan bumi merupakan alat bersucinya seluruh muslim jika tidak menemukan air walaupun selama 10 tahun. Bayangkan, kalau 10 tahun tidak mendapatkan air, maka kata Nabi SAW, sa'id merupakan alat bersucinya, ya, alat bersucinya. Hadis yang lain, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Dijadikan bagi kami, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, permukaan bumi sebagai tahur,
yang dapat digunakan untuk bertayamum atau bersuci jika tidak mendapatkan air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, kemudian itu dalil. Ya, jadi kita sudah tidak ragu lagi tentang disyariatkannya tayamum. Ya. Jadi tayamum ini adalah merupakan syariat, salah satu syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk memudahkan hambanya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tayamum ini menjadi badal, pengganti dari apa? Air, bersuci dengan air, ya. Maka bisa dikatakan pertanyaan berikutnya, keadaan apa yang dibolehkan untuk bertayamum? Keadaan apa saja yang dibolehkan untuk bertayamum? Saya bawakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Yang pertama adalah ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang itu bersuci dengan bertayamum. Ya, dibolehkan bersuci dengan bertayamum dalam beberapa keadaan. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam tidak bersafar. Ya. Intinya, poin yang pertama, kita tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air, sama sekali tidak ada air. Maka dibolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, kondisi yang kedua yang dibolehkan bertayamum, ada air namun jumlahnya terbatas. Namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga ketika dipakai untuk bersuci maka dia akan tidak bisa masak, misalkan tidak bisa masak atau tidak bisa minum, maka ini dibolehkan untuk bertayamum, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada air jumlahnya banyak. Air ada jumlahnya banyak, namun ketika dia memakai air untuk bersuci, dia atau akan membahayakan kesehatannya. Membahayakan kesehatannya. Berarti dalam kondisi apa? Sedang sakit, ya, sedang sakit. Maka ini pun boleh untuk menunaikan atau untuk bertayamum. Kemudian yang masuk ke bab tersebut atau ke poin tersebut adalah yaitu ada air, persediaannya banyak, namun tidak bisa menggunakannya karena dia sedang sakit. Masuk ke poin tersebut ketika seseorang dinyatakan oleh ahli kesehatan ketika memakai air maka sembuhnya akan lama, misalkan, ya, sembuhnya akan lama, maka dia boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Masuk ke poin tersebut juga adalah ketika seseorang berada di daerah yang mana dinginnya sangat,
dan dia tidak mungkin menggunakan air, atau berbahaya, atau misalkan akan menyebabkan sakit, membahayakan dirinya, misalkan dinginnya yang sangat, ya, sehingga badannya tidak bisa bertahan ketika menggunakan air tersebut, ya. Jadi dibolehkan dalam kondisi tersebut bertayamum. Kemudian adapun cara bertayamum kita akan bahas di hadis bab yang akan kita bacakan ini, ya. Masih ada waktu, ya. Hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis ke-36 dari kitab Umdatul Ahkam, an Imran ibn Husaini radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaumi faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a faqala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Dari Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah termasuk fuqaha us-sahabah, ahli fikihnya para sahabat, ya. Ahli fikihnya para sahabat. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengutus beliau radhiyallahu taala anhu ke Basrah untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan kepada ahli Basrah bagaimana agama Islam ini, ya, untuk mengajarkan kepada ahli Basrah, untuk berdakwah di Basrah, dan meninggal tufiya radhiyallahu taala anhu di negeri Basrah ini. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah melihat seorang laki-laki, ra'a rajulan mu'tazilan, melihat seorang laki-laki yang menyendiri, tidak sholat bersama yang lainnya. Maka Nabi SAW bertanya, subhanallah, inilah sosok pemimpin yang bijak. Tidak langsung dimarahin, ya, dosa kamu gak ikut berjamaah, enggak. Nabi SAW mendatanginya dan bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaumi? Apa yang mencegah engkau untuk tidak sholat bersama kaum, bersama jamaah? Subhanallah, ya. Adab Nabi SAW, muamalah yang baik Nabi SAW kepada umatnya. Ini harus kita contoh. Ini harus kita contoh. Maka seorang laki-laki ini menjawab, asabatni janabatun wala ma'a. Saya terkena junub ya Rasulullah. Saya junub, maksudnya gitu. Saya junub dan tidak ada air. Maka saya berijtihad untuk tidak sholat dan menunggu sampai datangnya air. Kemudian nanti kalau sudah ada air, saya mandi, bersuci, dan baru sholat. Namun apa kata Nabi SAW? Dan ini menjadi dalil disyariatkannya tayammum. Faqala Nabi SAW, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Cukuplah engkau memakai tanah, apa yang di permukaan bumi, maka itu sudah cukup bagi kamu. Dan ini merupakan perintah atau dalil disyariatkannya at-tayammum.
Kita sedikit ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah at-tayammum yanubu manabal ghusli fi tatahhuri minal janabah. At-tayammamu yanubu manabal ghusli fi tatahhuri minal janabati. Tayammum itu menjadi ganti atau menjadi ganti dari bersuci atau dari mandi janabah dalam bersuci dari junub. Maksudnya apa? Tayammum ini bukan menjadi ganti dari wudu saja, tapi ketika seseorang itu janabah atau berjunub, kemudian dia tidak mendapatkan air, atau kayak tadi kondisinya tadi ada air namun dia ada luka yang tidak bisa kena air, misalkan ada orang sakit kemudian tapi qadarullah dia mimpi, misalkan mimpi junub dan sampai keluar mani, wajib bersuci ya. Namun dia tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa memakai air. Kenapa? Sedang sakit. Apa yang dilakukan? Maka dia bertayamum. Ya. Jadi bukan hanya saja mengganti dari wudu, tapi bisa juga tayamum ini pengganti dari mandi, ya. Pengganti dari mandi ketika bersuci dari janabah. Anna tayammum la yakunu illa li'adamil ma'i awil mutadarrari biisti'malihi. Tayammum itu tidak boleh kecuali ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air, baik itu sakit ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi 'amalin an yubadirahu bit-ta'nifi awil laumi hatta yastawdiha 'anis sababi fi dzalik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagi siapa saja, apalagi kita sebagai pendidik di sini, ya. Kita semua sama pendidik, tidak karyawan, tidak guru, semua mendidik. Di rumah kita pendidik juga, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, istri kita yang sudah punya keluarga, anak kita, semuanya. Di lembaga pendidikan ini adalah terlebih, ya, sebagai pendidik. Maka di sini la yanbaghi, tidak pantas bagi siapa saja yang melihat seseorang itu melakukan perbuatan atau pelanggaran, baik itu meninggalkan perintah atau melaksanakan perintah. Meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan. Maka tidak tergesa-gesa untuk memarahinya. Tidak tergesa-gesa untuk apa? Memakinya. Mencacinya. Tapi apa? Dia harus meminta penjelasannya. Kenapa melakukan ini? Kenapa? Jangan-jangan dia tidak tahu hukumnya. Jangan-jangan dia belum pernah mendengar tentang perintahnya. Atau jangan-jangan dia belum tahu tentang ini tidak boleh, kan gitu.
Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, ya, seorang pendidik. Kemudian satu hadis lagi, hadis berikutnya, hadis ke-37 dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarragu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam satu kebutuhan. Kemudian dalam perjalanan tersebut aku pun junub. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Apa yang aku lakukan? Fatamarragtu bisfisa'in, maka aku pun berguling-guling di atas permukaan tanah. Kama tamarragud dabah, seperti berguling-gulingnya hewan. Summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu, maka aku ketika kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengkisahkan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya cukup bagi engkau itu untuk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ini dalil dari kaifiyat bagaimana caranya tayammum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya katakan di awal, ibadah itu harus mengikuti contoh. Ya, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Meletakkan. Jadi kamu itu cukup gini aja, maksudnya gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan memukulkan kedua tangannya ke permukaan tanah. Tsumma masaha as-shimala 'alal yamin. Mengusap yang kanan ke yang kiri ke yang kanan, yang kanan ke yang kiri, wa dhahira kaffaihi wajhahu. Kemudian telapak tangannya mengusapkannya ke muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain, ini riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha bihi ma wajhahu tsummal yadaini. Wa masaha bihi ma wajhahu tsumma yadaini. Jadi setelah memukulkan tangannya ke tanah, fa namadhahu, kemudian meniupnya. Setelah meniupnya, kemudian mengusapkan kedua tangannya ke mukanya dan kedua tangannya. Ini para ikhwah sekalian, hadis ini menunjukkan, dan Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang ma'ruf masuk Islam, orang-orang atau diantara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal, dan satu-satunya keluarga yang
diazab atau disiksa oleh orang-orang musyrikin di Mekah, sampai-sampai ibunya meninggal dan merupakan syahidah, awwalu syahidah fil Islam, Sumayyah. Ya, pertama syahidah dalam Islam adalah Sumayyah yang terbunuh ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sabran ala ali Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji buat kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu, lemah, dalam kondisi lemah. Beliau SAW hanya bisa diam dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau menceritakan tentang apa? Tentang kisahnya ketika diutus oleh Nabi SAW di suatu keperluan, dan beliau pun junub. Kemudian dia berijtihad karena dia tidak menemukan air. Kemudian dia berpikir bahwasanya kalau wudu itu membasuh muka, tangan, ya, kemudian mengusap kepala dan telinganya, kemudian membasuh kedua kaki, maka dia berpikir kalau dia junub, bersucinya ya dengan tayamum itu diusap, maka dia pun berpikir kalau mandi janabah gantinya dengan tanah, maka dia pun harus mengusap seluruh seluruh badannya. Maka dia pun apa? Yatamarrag, berguling-guling di tanah, seperti berguling-gulingnya hewan. Nah, setelah itu setelah pulang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak membenarkan, bahkan mengajarinya bagaimana cara bertayamum, bersuci dari janabah ketika tidak ada air. Maka kata Nabi SAW, fa innaka yakfik, sesungguhnya engkau hanya cukup. Kemudian mencontohkan, memukulkan kedua telapak tangannya di tanah, ya, kemudian mengusapkan kedua tangannya itu ke mukanya dan mengusapkan kedua tangannya itu ke mukanya, kemudian setelah itu mengusapkan kedua tangannya, yang kiri ke kanannya, yang kanan ke kiri. Ya. Dan di sini ada perbedaan para ulama tentang di hadis yang ini, jelas, sangat jelas sekali bagaimana Nabi SAW, atau dalam hadis ini Nabi SAW mengusap kedua tangannya dulu, kemudian mukanya. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam Al-Bukhari, jelas di situ dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengusap mukanya dulu, kemudian kedua tangan. Allah Taala bis-shawab, ya, dan ini dalam perbedaan para ulama dalam ini, ya, dan Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, yang paling ar-raji atau yang paling tepat seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, famsahu di sini fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah dengan tanah tersebut atau dengan sa'id tersebut wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian, ya. Dan itu juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, adapun yang menyatakan bahwasanya boleh untuk mengusap kedua tangan dulu kemudian dua muka, ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Itu para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
hadis yang menyatakan kaifiyat at-tayammum, ya, tinggal satu hadis lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan umur kepada kita untuk bisa lagi duduk bermujalasah dan menuntut ilmu, ya. Dan sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang kita dapati di majlis manapun, ya. Ketika kita menuntut ilmu, yang paling penting adalah kita mengamalkannya, mengamalkan semua yang kita dapat dari faidah-faidah yang disampaikan oleh asatidzah kita, ya, dan kita praktekkan di keseharian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.